kita bahas surat Al-Baqarah, insyaallah ayat 1 sampai 5. Jenengan tirukan saya dulu, kita baca Al-Qur'annya, moga-moga dadekno barokah Gusti Allah. Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Pokok ini diwaca bareng koyoane bener. Tak aku bener kabeh. Luwih aman. Timbangane bener siji kesuwen. Bahasan kita sementara tidak masuk pada bahasan untuk membenahi, pokoknya sing dadi imam kudu bener netok. Adapun yang lainnya pelan-pelan sambil dibenahi dan belajar Al-Quran. Walaupun mun sepuh sudah tua, tetap punya kewajiban harus mau belajar Al-Quran. Kita masuk pada surat Al-Baqarah ayat 1. Jadi Al-Baqarah niki surat yang terkenal punya arti sapi. Ada mengatakan sapi betina, ada mengatakan pokoknya sapi, bukan sapi betina tapi sapi. Pokoknya opo jari bagiane ahli tafsir. Nah, kenapa ini kok digandengkan dengan yang namanya boten Al-Fatihah maksud saya? Kok setelah Al-Fatihah baru Al-Baqarah? Memang ini ada beberapa penafsiran dari para ulama. Ada yang mengatakan ini tauqifi, memang dari Gusti Allah seperti ini. Walaupun asbabun nuzulnya atau urutan turunnya itu tidak seperti itu. Ayat yang pertama kali turun adalah Al-Alaq. Mesti ini Iqra. Kul apa namanya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian malam ya'lam. Nah, kok ada itu? Nah, makanya para ulama memberikan pendapat bahwa kenapa kok demikian, karena ini tauqifi, memang itu dari Gusti Allah seperti itu.
Kemudian yang pertama, yang kedua dari kanjeng Nabi memang nuntun nek mari Fatihah Al-Baqarah. Ada kemudian menyepakati bahwa itu kesepakatan para ulama yang memberikan runtutannya itu dari Al-Fatihah Baqarah terakhir Anas. Sopo jari. Yang jelas Quran yang kita baca saat ini wis itu Quran sing bener. Jadi jangan enggak usah bingung-bingung jenengan. Untuk wala ini sebenarnya bi, tidak usah bingung-bingung. Ya jenengan bela ini ayat turun ya tadi itu. Tapi dalam kenyataannya kita baca adalah dari Al-Fatihah kemudian akhirnya Anas. Nah, Al-Fatihah itu adalah pembuka yang kemudian menjelaskan 3 hal. Di antaranya ada ihdinas siratal mustaqim, petunjuk, sirat ghairil maghdubi, selain yang dimurkai, kemudian dolin, orang yang sesat. 3 hal itu yang dijelaskan oleh Fatihah. Kemudian lebih dirinci lagi oleh Al-Baqarah. Maka di Al-Baqarah juga nanti dirinci. Saat ini kita bahas golongan orang yang iman. Nanti setelah ayat ini ada golongan orang yang kafir. Nanti berikutnya lagi ada golongan orang yang munafik. Jadi ada kemiripan dengan Al-Fatihah, sehingga ada keserasian kenapa Fatihah disambung dengan Al-Baqarah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jenengan ibu-ibu ngantuk. Allahumma. Nah, Al-Baqarah niki sebetulnya punya arti atau nama lain. Di antaranya di samping Al-Baqarah itu kisah sapi. Kemudian punya arti, ada lagi nama lainnya Sina. Sina itu puncak. Ada lagi punya nama lain Zahra. Zahra niku terang benderang. Jadi kalau ada namanya Zahra, tidak pakai tak marbutoh. Zahra itu gemilang puncak. Tapi dia pakai tak marbutoh menjadi bunga. Zahra, Zahra itu bunga. Tapi ini Zahra tidak pakai tak marbutoh, itu punya arti puncak terang benderang. Sebagai di rumah nah, tiba-tiba ini apa sih panganan apa? Itu kan jenengan paham. Nah, Al-Baqarah niki diantaranya yang dibahas adalah masalah akidah. Contoh masalah malaikat gaib, tentang masalah yang terkait dengan akidah, percaya dengan Gusti Allah, itu bahasanya di Al-Baqarah ini. Kemudian kedua, pandangan orang Yahudi. Orang Yahudi ini memandang tentang masalah dan kekeliruan mereka terkait dengan nikmat yang diberikan oleh Allah SWT kepada orang Yahudi. Itu dibahas di Al-Baqarah. Ini masih pengantar, belum masuk di bahasan itu. Kemudian tentang hukum, ada sholat, zakat, puasa, haji, perang, perkawinan, iddah, dan lain-lain, itu dibahas di Al-Baqarah. Termasuk halal dan haram itu dibahas. Kenapa ini kok dibahas oleh Gusti Allah, sedangkan ada yang waktu itu orang kafir pendapat kok Gusti Allah gak rinci sih, kok kemudian mari bahas iki, kemudian bahas iki, kok gonta-ganti. Itu maksud dan tujuannya Gusti Allah yang diterjemahkan oleh para ahli tafsir, supaya hukumnya Gusti Allah itu jangan dibeda-bedakan, semuanya penting. Maksudnya seperti itu, semuanya penting. Makanya kemudian dijejerno zakat, sholat, zakat, puasa, haji, dijejerno. Itu karena kalau sudah kita merasa penting, maka kita akan masuk Islam itu secara kafah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampai sini paham ya? Mungkin paham. Ini gak paham ya, wis dirungokno ae. Nah, Al-Baqarah ini surat kedua, ayatnya ada 286 ayat. Roto kata surat yang terpanjang, tidak ada yang bisa mengalahkan karena kedawa. Jadi kalau ingin moco Al-Baqarah ini adalah 3 juz, termasuk ijazah dari Kanjeng Nabi. Sopo nek pengin omahe cepet payu, cepet
ono sing nunggu bacakan Al-Baqarah. Maka seringkali kalau saya kemudian mengajak kepada santri saya yang orang-orang tertentu minta bantuan saya, mesti saya minta untuk khataman Quran. Setelah itu ruangannya ada berapa, itu dibagi. Katakanlah ada ruangan 7, maka santri saya ada 7 teman saya. Cuma biasanya saya nol tengah-tengah, nanti santri saya tak sebar, kecuali toilet sama ya toilet dong. Kalau dapur masih bisa. Kalau toilet tidak mungkin, di Al-Quran tidak mungkin. Itu seperti itu. Kenapa? Biasanya di rumah itu gak payu-payu, satu ono penuh boleh. Yang kedua ya mungkin ono sing niat elek buntu. Maka untuk buka itu dan Kanjeng Nabi yang menyampaikan supaya rumah itu aman, seringkali bacakan surat Al-Baqarah. Nah, nek maca Al-Baqarah kan rodok blenger. Makanya tak siasati ngajak wah bener gitu ya. Jadi saya bagian baca Al-Baqarahnya, santri yang lainnya bagian baca surat yang lainnya, sehingga pas 30 juz itu selesai. Biasanya tidak lama, ya sebelum duhur itu memang biasanya selesai. Terus kemudian di Riyadhul khusus dibacakan Asmaul Husna, kemudian biasanya tidak lama atas takdir Gusti Allah ada yang menanyakan soal apa namanya soal harga itu tergantung dari yang punya. Nanti cocok tidak cocok, tapi yang jelas biasanya ada yang nanya. Biasanya demikian. Nah, termasuk rumah pengen benteng-benteng itu atau dibentengi supaya tidak gampang kena santet, bacakan surat Al-Baqarah. Di situ salah satu ada ayat yang namanya ayat kursi. Ayat kursi. Maka kalau rumah kemudian pengen aman, bacakan ayat kursi. Orang yang kesetanan, bacakan ayat kursi. Kok ternyata gak mental, ijek double kayak, maka ayatnya ditaruh, kursinya di itu guyonane. Tapi biasanya kalau orang itu sudah dekat dengan Gusti Allah atau tirakatnya sudah dapat, biasanya itu sudah terbirit-birit. Beberapa kali ada orang yang kesantet atau yang kejinan itu kalau sudah bacakan ayat kursi itu biasanya sudah aman biasanya. Atau tergantung siapa yang baca. Ini kualitas jinir atau dhuwur ya untuk hadapan dulu. Tapi umumnya, mohon maaf, umumnya ilmu hitam umumnya pasti kalah dengan ilmu putih. Karena terkait dengan ilmu-ilmu seperti ada 3. Ada white magic ilmu putih, ada black magic ilmu hitam, ada grey magic. Grey magic itu abu-abu, campuran, ya kejawen, terus ya anu Arabe, itu biasanya wadah. Saya balik kata grey magic. Jadi abu-abu, gak jelas. Koyo Islam, tapi kok ono kejawen, tapi kok ono Islam. Sebenarnya itu namanya grey magic, itu banyak wadah. Nah ini masuk pada surat Al-Baqarah ayat ke-1. Ini terkait dengan 3 golongan manusia dalam menghadapi Al-Quran. Ada yang pertama golongan mukmin, kita bahas dulu yang mukmin. Yang berikutnya nanti menyusul. Pertama adalah ayatnya Alif Lam Mim. Ini ada yang mengartikan gini, wallahu a'lam bimuradihi. Hanya Gusti Allah sing ngerti, sing ruh. Biasanya ada pernyataan wallahu a'lam bis shawab. Jadi kalau tidak bis shawab ya wallahu a'lam bimuradi. Hanya Gusti Allah sing ngerti. Maka manusia tidak punya kreativitas untuk membedahi dan buka ini. Akhirnya ada ahli tafsir yang ingin ya mendekati atau ingin menelaah sampai di mana ayat-ayat yang lewat huruf-huruf seperti alif lam mim ini, sehingga mengatakan alifnya itu Gusti Allah, lamnya adalah malaikat Jibril, mimnya Nabi Muhammad. Ini terkait dengan Gusti Allah ngasih wahyu lewat pelantaran malaikat Jibril. Apakah betul? Wallahu a'lam bishawab. Tetap Gusti Allah yang maha tahu. Oke. Nah, alif lam ini ada para ulama yang menafsirkan 14 huruf. Kok bisa dari kata nasun hakimun qati'un lahu sirrun. Nun, sin, ha, kaf, ya, mim,
Qaf, alif, to, ain, lam, ha, sin, ro, sehingga 14. Apa maksudnya? Nasun ini teks, hakimun yang penuh kebijaksanaan, qati'un pasti, lahu memiliki sirrun rahasia. Jadi alif lam mim ini rata-rata rahasia sing paham Gusti Allah. Semua ayat yang biasanya seperti alif lam ini ada kaf, ha, ya, ain, shad, ada tidak nggih macane. Ada pernah itu santri maca yasin itu yasa. Kaf, ha, ya, ain, shad itu kahaya aso. Ya maklum gak ngaji, tak ngaji ya kudu paham. Nah, Al-Baqarah ini turun di Madinah kurang lebih 10 tahun. Dan waktu itu masyarakatnya heterogen. Ada yang Islam, ono sing Islami kuat, ono sing setengah kuat, ono sing kafir, ono sing munafik. Makanya di Madinah itu heterogen waktu itu. Sekarang pun ya masih ada. Makanya jenengan pernah sampaikan di sini atau mungkin belum. Ada seorang berangkat umroh atau haji, itu perasaan ini, prasangkanya setiap orang yang jubahan itu mesti wong alim. Jadi nokono berangkat umroh haji itu angger wong jubahan kados kula diampuni orang mana diampuni. Padahal nokono tukang ngepel ya jubahan, supir ya jubah. Oh malah kan nokono terus jubahan kabeh. Jadi ini tiang nikang kiai ini, yai tiang sing alim kok kata jadi ini kiai ini blok. Oh gak wong alim iku nek kono gak ngono kabeh. Mohon maaf, orang yang non Islam Kristen pun di sana juga podo kalimatnya podo Allah. Cuma sing Islam kan Allah dengan sholat. Kalau yang sana ya podo Allah. Kalau di Indonesia kan Allah sama Allah, karena mungkin tidak bisa baca Allah. Kalau di sana enggak, sama Allahnya, sama Tuhannya, karena Allah itu punya arti Tuhan. Nah itu sehingga mohon maaf, zaman dulu Kanjeng Nabi juga jubahan, Abu Jahal, Abu Lahab juga jubahan. Makanya ada pernah pernyataan seperti ini, kalau saya hidup zamannya Kanjeng Nabi, saya nanti pasti ikut Kanjeng Nabi. Loh, gak mesti, delok-delok. Enten malih zamane Fir'aun kalau Nabi Musa, saya pasti ikut Nabi Musa. Belum tentu. Wong Fir'aun itu yang pernah sampaikan, dia bangun rumah, bangun jembatan, bangun tol, semuanya dibangunkan. Sementara Nabi Musa itu gembel tukang penggembala kambing. Kira-kira ijek mikir zaman sakmono milih Nabi Musa atau Fir'aun. Allah maksudnya ada sini dalam kamu lister pengetahuan. Nah di alif lam mim ini kenapa ada huruf yang seperti ini dan sejenisnya ini supaya menarik perhatian para pendengar, supaya Al-Quran loh kok aneh ya, ono alif lam mim, ono yasin, ono shad, ono nun. Nah nun ini yang dipakai oleh orang-orang Jawa. Pinter nun, sapa sing maca Al-Quran satu ayat dilipat gandakan 10. Itu kalau di luar Ramadan. Di dalam Ramadan lebih banyak. Maka orang Jawa mensiasati itu. Ya apa carane umat manusia khususnya wong Jawa itu oleh ayat satu ayat. Sehingga seringkali kalau manggil anak Le Ahmad Nun gitu. Itu dalam rangka kreativitas para orang Jawa. Cek anake ngerti atau mengucapkan satu. Nah ini kan nyeloknya bolak-balik. Nah itu diantaranya pintere wong Jawa. Tapi kita tidak pernah mengerti, padahal itu adalah satu ayat dari surat Al-Qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun dan seterusnya. Nah ayat yang kedua. Ayat kedua, Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran ini tidak ada keraguan
padanya. Maka panjenengan kalau baca Al-Quran itu tidak ada keraguan sama sekali. Kok kita masih merasa baca Al-Quran ada keraguan, berarti ilmu ini gurung nutut. Ilmu ini gurung nutut. Aku kok meragu. Nah ini akhirnya nanti masuk orang kafir berikutnya nanti. Nih orang itu orang iman tidak itu. Sampai kalian jenengan ngatakan, enten tiang ngeduk apa pintu, jenengan ragu, iki koyo aneh maling, maka mesti rumah itu nanti akan jenengan tutup. Itu nanti bahasa orang kafir. Tapi ini jenengan sudah tidak ragu siapa yang di situ. Oh, koyo aneh wong apik, maka tak takonani, sapa jenengmu, mau kemana sebenarnya. Itulah Al-Quran. Kemiripan dari Al-Quran seperti itu. Maka Al-Quran tidak ada keraguan sama sekali. Bernilai ibadah bagi yang baca jelas. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, petunjuk niku nopo? Petunjuk niku informasi apa yang dikehendaki. Itu petunjuk. Jadi kita ingin sesuatu yang kita kehendaki, maka ada map ya. Itu jenengan kan pengen menuju ke sana, maka petunjuk lewat map. Itu namanya petunjuk informasi yang kita kehendaki. Nah, petunjuk ini nanti ada kalanya untuk orang bertakwa, ada yang tidak untuk bertakwa. Nih orang bertakwa nanti ada ciri-ciri, yang tidak bertakwa aslinya dia yang ngerti. Nih Al-Quran itu petunjuk, tapi wis kadung enggan atau apa ya males ya apa niki egois atau gengsi. Kadung seperti itu akhirnya nganggap Al-Quran tidak menjadi petunjuk. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, Al-Quran ini jadi petunjuk itu tidak hanya untuk sekarang. Maka di sini kita pakai namanya hudan. Hudan itu tidak ada batas waktunya. Kapanpun, bahkan dulu sudah terbukti Al-Quran itu menjadi petunjuk. Sudah terbukti orang kalau pengen nurut Al-Quran, pengen aman, maka nurut Al-Quran pasti aman, pasti berhasil dunia sampai akhirat, dan itu terbukti. Satu contoh seperti sekarang ini, kalau apa namanya Mekah atau Madinah itu sudah mulai hijau, sudah mulai banjir, tanda kiamat. Di antaranya itu. Kalau dulu belum ada penghijauan, sekarang sudah mulai penghijauan. Apalagi yang mohon maaf ya, kemaksiatan sudah mulai bertebaran di mana-mana. Nah, sekarang masuk pada takwa. Takwa itu apa? Memelihara diri dari siksaan Allah dengan mengikuti segala perintahnya Allah, menjauhi segala larangannya. Tidak cukup diartikan takut, tapi melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Ini sudah paham. Cuma kan prakteknya sih laksanakan perintah Gusti Allah itu apa wae laksanakan. Ngaji niki salah satu kita menjadi takwa. Cuma kan istiqomah itu yang paling berat. Padahal orang kalau pengen istiqomah maka nanti akan kayak ngasah lading. Insya Allah ladingnya tambah landep. Maka kalau kita pengen landep ilmu nih, ya kudu istiqomah ngaji nih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu ayat kedua. Yang ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata mimma razaqnahum yunfikun. Ada orang-orang yang bertakwa itu bagaimana ciri-cirinya? Pertama, yu'minuna bil ghaibi, iman dulu. Iman itu apa? Percaya yang teguh disertai dengan tunduk dan nyerah jiwa kepada Allah SWT. Itu iman. Sebagai percaya dan Gusti Allah, yakin. Maka orang-orang yang iman biasanya Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Itu namanya iman. Wis percaya apa jare Gusti Allah. Waya mati ya mati. Waya urip ya urip. Cuma harus berusaha. Nah, iman, ojo kemudian tidak berusaha
didelok tok ya perasaanku. Di bojo pengen duwe anak, delok tok ya gak iso. Kudu di ya, kudu digarap. Nah, bil ghaibi ini hal yang gaib ini adalah apa? Sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera pasti. Jenengan betul sesuatu tenggene sak. Nah, maka sak di dalam sain barang gaib. Karena jenengan tidak tahu. Kapsul di dalam kapsul jenengan enten apa? Tablet. Tidak tahu lagi. Kenapa kok percaya? Karena ada dokter yang ngasih resep ini silakan diminum. Sama. Jadi dalamnya itu juga gaib. Gusti Allah juga demikian, malaikat juga demikian. Gaib. Kok bisa percaya? Karena Kanjeng Nabi yang bawa, Kanjeng Nabi yang membawa menjadi seorang rasul utusannya Gusti Allah. Sampai sini paham? Oke. Nah, sebetulnya siapapun yang membawa kabar sing nguruk ngaji iku aslinya Nabi. Tak ulang lagi. Siapapun yang ngajar, ustaz, kiai itu asli Nabi, tapi gak oleh disebut Nabi karena Nabi sudah final, yaitu Kanjeng Nabi yang terakhir. Kenapa demikian? Karena an-naba yang bayi Nabi an-naba itu adalah memberikan kabar. Maka setiap orang memberikan kabar pada kita itu aslinya Nabi, tapi gak oleh disebut Nabi. Bon, supaya jangan paham. Kok iso? Nah, seperti itu ya, Bon. Nah, gaib, percaya pada yang gaib. Yang gaib yang mutlak adalah Gusti Allah. Ada lagi yang gaib itu seperti malaikat, kemudian hari akhir, itu semuanya gaib. Nah, yang berikutnya lagi wa yuqimunas shalah. Ini diartikan di sini mendirikan sholat. Aslinya tidak hanya mendirikan sholat, tapi yuqimunas sholat yang dikatakan sebagai ciri orang bertakwa. Yuqimunas sholat adalah melaksanakan sholat dengan istiqomah, dengan terus menerus, tidak bolong-bolong. Itu namanya yuqimunas sholat. Terus dijalankan syarat rukunnya, sah gae, najis gae, itu namanya yuqimunas shalah. Jadi yuqimunas shalah tidak hanya mendirikan sholat, tapi dilaksanakan dengan istiqomah, gak bolong-bolong. Nek jamaah ya terus-terusan jamaah, gak saiki jamaah menit waya gak enak gak jamaah, menit waya enak mana semangat jamaah. Ngoyai ono orderan jamaah. Oh iki oleh wangsit berarti kudu jamaah. Barang gak ono orderan males. Itu namanya bukan yuqimunas shalah. Oke. Nah, termasuk dijalankan dengan khusyuk, dohir batinnya muncul, diperhatikan bacaannya. Itu namanya yuqimunas shalah. Yang berikutnya ada rizki. Rizki ini ngapunten nggih, tidak terbatas dengan yang namanya uang. Nek jenengan rizki terus terbatas dengan uang, nek duwe entek berarti rizki nih entek. Padahal rizki ini akeh banyak. Jenengan bisa hidup itu rizki, awak sehat itu rizki, duwe anak itu rizki, gak penyakitan itu rizki, iso ibadah iku rizki, duwe bojo iku rizki, senajan ngomeh ya tetep rizki. Lho kok ngono Ustaz? Lho asline gak duwe jatah bojo. Nanti kalau sampai akhir dia asline gak duwe jatah bojo, tapi dikei Gusti Allah maka dinikmati ae. Kok protes nang Gusti Allah, ya Allah kula ini kurang apa, kula ini pun sabar, bojoku kok ngomengan. Cara Gusti Allah dadi manusa, le awakmu kudu syukur tak kei bojo. Asline awakmu gak ono bojone. Wis to syukurono senajan ngomengan. Paham ya? Jadi jenengan kalau pakai kacamata Gusti Allah itu enak. Nah, itu namanya rizki. Jadi rizki itu adalah di sini disampaikan wa mimma razaqnahum yunfikun. Sebagian rizki ini silakan dinafkahkan
Gusti Allah gak jaluk semuanya, dinafkahkan sebagian, berarti sebagiannya disimpen, sebagian dizakati, disodakono. Harta nih pengen tambah resik, sing sering sodako, sing sering zakat. Zakat itu asli ngapunten nggih, sami kalian jenengan ngedalaken gedang goreng sing saking niku lho, warna kuning-kuning. Itu zakat itu mengeluarkan kotoran 2,5%. Itu nih kotoran gak jenengan dalaken, malah dadekno wetenge sebah dan macam-macam. Duit rezeki nek wayahe gak ditokno, ya akhirnya dadekno bahaya. Akhirnya Gusti Allah ngambil yang jatahnya 2,5, isi malah jadi 10% dengan cara Gusti Allah. Akhirnya ngapunten kecelakaan, anak mau rumah sakit, ngapunten anaknya kena narkoba, kudu nebus sekian juta, anaknya nunggu nenggone rumah sakit penuh karena tadi itu wahai zakat gak gelem ditolong. Nek sodako itu janjinya Gusti Allah, orang yang ahli sodako ditambahi dengan caranya Gusti Allah. Fahim tuh? Understand? Yes. Understand, Ted? Mungkin paham. Allahumma untuk sholawat riyin cek dibarengi nikmati Gusti Allah lewat sholat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, ayat keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Jadi tanda orang yang bertakwa itu adalah meyakini kitab-kitabnya Kanjeng Nabi dan kitab sebelum Kanjeng Nabi. Ada Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil, ada suhuf yang diturunkan para rasul. Cuma Kanjeng pesen, pernah sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana saya ini punya kitab Al-Quran, terus kemudian dari Al-Quran itu kan sebelumnya ada Taurat, Zabur, Injil, bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah jawab, la yukadzibuhu jami'an wa la yusaddiquhu jami'an. Nih melihat Taurat, Zabur, Injil, termasuk kitab-kitab yang lainnya yang berkeliaran sekarang ini yang dimiliki oleh penganut agama masing-masing, jangan dibenarkan semuanya, juga jangan bohongi semuanya, alias tidak disetujui semuanya. Jadi kadang ono APE, ono LE, semua kitab demikian, termasuk Taurat, Zabur, Injil. Tapi ini Al-Quran pure, semuanya totale itu mesti apik. Sing gak apik iku sing maca. Sing gak apik sing maca. Utawa ngapunten, utawa sing gak maca tambah nemen. Nggih. Enten tiyang belajar Al-Qur'an, guru kabat teteh wis wani ngritik Al-Qur'an. Kadang-kadang sama niku ngapunten kemliting. Ayo kita kembali pada Al-Qur'an dan sunnah. Le sing gawa Al-Quran mbek sunnah iki nek gak gurumu bisa apa? Kok iso kemlit dibalik pada Al-Quran dan sunnah. Ini cara wong Jawa gak duwe tur, gak duwe tata krama. Imam 4 Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi itu semuanya penghafal Quran, semuanya penafsir Al-Quran, apal hadis. Nah yang sekarang bantah yang kita kembali pada Al-Quran dan hadis, iku nek dikongkon maca Al-Quran dondeke gak jelas satu, kon maca kitab gundul itu macane gak jelas. Nggih.
enten maca alam apa namanya maca kitab semestine lam taro daman, lam taro diman, padahal di situ adalah punya arti lam taro daman, ngono diwaca lam tardiman. Jadi lam tardiman, maca Al-Qur'an lam tardiman, maca apa iki kitab sing gondul itu maca lam tardiman, iku didelek oleh kamus gak ketemu. Padahal aslinya lam taro daman, lam tidak, taro kamu lihat, daman gede, jadi lam tardiman. Padha mek kecrokane Gus Dur. Dan kiai sing gak mondok, gak ngerti ngalor lor gitu, tapi ngritingi pinter. Barang maca kitab Imriti. Imriti itu tulisannya kan Imriti, tapi kalau bahasa Indonesia jangan bisa baca. Itu Imriti pakai tulisan Arab tanpa pakai harokat. Diwaca Umaryoto. Jadi diwaca Umaryoto. Makanya Gus Dur pernah gojloki, delok kiai-kiai Umaryoto teko. Alias kiai gak bisa maca kitab gondol, kitab kuning. Nek maca kitab kuning iki biasa, tapi kitab gondol rada angel, kudu belajar nahwu sorong. Nah, kudu yakin ya, setelah muncul Al-Qur'an, Taurat, Zabur, Injil, Subuh, itu semuanya diyakini bahwa itu kepercayaan yang kuat dan tidak ada dicampuri keraguan sedikit pun di dalam Al-Qur'anul Karim. Oke, yang paling akhir, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Siapa orang beruntung? Adalah orang yang memperoleh apa yang diharapkan. Makanya ada falahun. Falahun itu petani. Petani itu ingin mendapatkan sesuatu yang ingin diharapkan. Apa? Panen. Maka agak ada kemiripan orang muflihun sama falahun. Cuma nih adzan hati-hati. Hayya 'alal falah itu ayo mencari keberuntungan. Tapi nih hayya 'alal falah, hei para petani ayo mlebu masuk. Hati-hati nek bahasan adzan ketika jenengan apa bagian muadzin, hati-hati ojo sampai ono tasdidi. Hayya 'alal falah sama falah beda. Wes, ini kudu paham. Ojo sampai ini adzan ono tasdidi pas hayya 'alal falah. Kalau 'ala sholat betul. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan barangkali? Kalau ada, monggo. Ilmu manfaat dunia atas akhirat, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kafar majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas surat Al-Baqarah insyaallah.